Terus kata mama gini, ngomongnya apa katanya gitu. Bilang aja, besar, besar, laris. Beneran kata. Iya udah mama harus yakin, sama dikepret-kepret deh. Udah tuh habis itu aku kepret-kepret. Besar, beper besar, besar, laris. Gini guys, kalian jijik nggak makan di sebuah tempat, yaitu ada gorengan, ada nasi pecel, ada nasi uduk. Ternyata tempat itu tiap hari diciprat-cipratin air celana dalam. Kalian jijik nggak makan di tempat kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya mau mereaksi videonya Pak Haji Dwi Susanto. Beliau ini adalah orang yang sering memberikan tips kepada jamaahnya agar bisa kaya raya dengan cara yang aneh-aneh. Atau bisa kita katakan nyeleneh lah. Mulai dari jamaahnya yang disuruh perlihatkan celana kolornya. Ibu-ibu ada gak yang punya celana yang dari kolor? Astagfirullah. Banyak. Coba di sini ada berapa orang? Ada juga yang disuruh gesek-gesek anunya ya. Ada yang disuruh minum air rebusan celana dalam dan lain sebagainya lah. Ini ada video yang akan kita reaksi. Di sini ada tulisannya ilmu pamungkas penglaris usaha. Wah, ini seperti apa nih ilmunya? Coba kita lihat dulu. Saran yang bagus supaya usahanya lancar, terus peminatnya banyak. Nah, ini jadi pengikutnya atau jamaahnya ingin tahu nih bagaimana caranya agar usahanya lancar ya, banyak yang beli barang dagangannya gitu. Kita lihat nih tips seperti apa yang akan diberikan oleh Pak Haji Dwi Susanto. Gimana ya Pak ya? Cebok alat kelamin, air cebokannya disiram di depan. Jangan lupa ucap alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Enak, gurih. Yang makan lahap. Orang yang makan pulangnya pada dibungkus. Untung bersih satu hari 10 juta. Diulang-ulang 99 kali. 99 kali ya. Jadi air cebokannya sampai 99 kali di gimana? Itu tadi kita lihat lagi ya. Di gimanain tuh katanya. Ya, gimana ya Pak ya? Cebok alat kelamin, air cebokan alat kelaminnya sebanyak 99 kali diusap-usapin ke barang dagangannya gitu ya, atau dicipratin ke tempat usahanya gitu ya. Selama atau sebanyak 99 kali dengan mengucapkan seperti ini. Cebokannya disiram di depan. Jangan lupa ucap alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Enak, gurih. Yang makan lahap. Ada enak-enaknya, ada gurih-gurihnya juga gitu ya. Astagfirullahaladzim. Memang banyak jamaahnya yang diajarin begitu. Ini ada lagi videonya nih. Coba kita lihat nih. Ini perempuan nih. Nama kamu di siapa? Halo, assalamualaikum. Nama saya Adis. Saya dari Sawangan. Sawangannya jualan apa? Jualan nasi uduk sama pecel sayuran dan gorengan, Pak Haji. Jualan nasi uduk, nasi pecel sama gorengan gitu ya. Diapain nih gorengannya? Coba kita lihat ya. Patokannya di mana nih kalau kita teman-teman pengen makan di tempat kamu, di mana dagangnya? Di Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari. Patokannya dekat McD Bojongsari. Oke. Gitu. Jadi celana dalam dilepas, direndam. Celana dalamnya siapa? Mama aku suruh lepas kan, terus rendam sejam 2 jam. Celana dalamnya yang dipakai itu dilepas terus direndam selama sejam 2 jam. Terus kata mama gini, ngomongnya apa katanya gitu. Bilang aja, besar, laris. Beneran kata. Iya udah mama harus yakin, sama dikepret-kepret deh. Udah tuh habis itu aku kepret-kepret. Besar, beper besar, laris. Gini guys, kalian jijik nggak makan di sebuah tempat, yaitu ada gorengan, ada nasi pecel, ada nasi uduk. Ternyata tempat itu tiap hari diciprat-cipratin air celana dalam. Kalian jijik nggak makan di tempat kayak gitu? Ya otak kita langsung menolak ya, pasti jijik lah. Tol besar kan harus happy kan Pak Haji. Nih kayak misalkan jualan begini. Yang muter gue mau pingsan. Astagfirullah. Gak. Kan harus semangat Pak Haji. Coba praktekin gimana?
Bacanya gimana? Kan pelan-pelan Ya. ya. Celana dalam saya angkat dulu tuh. Ya. Kontol besar, P besar, laris, laris, laris. Kontol besar, P besar, laris, laris, laris. Masya Allah, benar-benar ilmu RDIY top. Habis. Masya Allah, sampai ngantri, mamah sampai bikin nasi kuning. Masya Allah, itu baru pertama kali saya. Astagfirullahaladzim. Ini kita nggak usah bicara agama pun, ini sebenarnya salah teman-temannya. Dari aturan negara kita tentang peraturan jual beli makanan. Hal pertama yang ditekankan oleh Menteri Kesehatan mengenai jual beli makanan yaitu tentang kebersihan. Kita bisa lihat di sini ada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor sekian-sekian, teman-teman bisa baca sendiri ya, tentang hygiene sanitasi jasa boga. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menimbang, ini hal yang pertama ditekankan oleh Menteri Kesehatan, bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang dikelola jasa boga yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi agar tidak membahayakan kesehatan. Jadi hal pertama yang ditekankan oleh Menteri Kesehatan dalam jual beli makanan adalah kebersihan agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat yang membeli makanan tersebut. Itu aturan untuk jasa boga, artinya aturan untuk penjual pinggir jalan atau penjual kaki lima lah ya, seperti yang jual gorengan, yang jual nasi uduk, nasi goreng, bakso dan lain sebagainya. Jadi yang ditekankan yang pertama itu oleh Menteri Kesehatan adalah kebersihan. Karena dengan kebersihan itulah bisa menjaga kesehatan. Biasanya yang mengontrol hal seperti ini itu Dinkes, Dinas Kesehatan Daerah. Jadi orang-orang bisa saja melaporkan ke Dinas Kesehatan Daerah kalau melihat sesuatu yang janggal dari makanan yang diperjualbelikan di pinggir jalan. Tapi kalau makanan kemasan dalam bentuk besar ya, diproduksi oleh perusahaan, biasanya di bawah naungan BPOM jaminannya. Yang ingin saya edukasikan di sini bahwa di negara kita itu dilarang menjual makanan yang tidak higienis, menjual makanan yang membahayakan untuk kesehatan masyarakat. Anda coba bayangkan air bekas cebokan, air bekas rendaman celana dalam itu dicipratin ke makanan terus dimakan, itu higienis nggak? Bahkan saya menemukan video seperti ini nih teman-teman ya, ada tulisannya, seorang direktur yayasan menggunakan air cebokan diminumkan sama orang-orang di sekolah. Jadi ada orang jabatannya sebagai direktur yayasan atau ketua yayasan lah gitu ya, lalu memberikan air cebokan kepada orang-orang yang ada di sekolah itu karena ngikutin sarannya Pak Haji Dwi Susanto ini. Astagfirullah, kita lihat dulu videonya. Meraktekin ilmu yang kedua, Pak Ji. Apa tuh? Cebok. Cebokannya saya taruh galon sekolahan, Pak Ji. Cebok. Cebokannya ditaruh di galon aqua sekolahan. Wow. Jadi semuanya minum, Pak Ji. Semuanya minum. Kecuali saya, Pak Ji. Kecuali kamu. Gila, semuanya minum kecuali dia. Dia sendiri nggak mau minum nih, yang naruh air itu nggak mau minum, tapi orang lain disuruh minum. Wah, parah nih. Coba nih dengerin. Cebok, cebokannya saya taruh galon sekolahan, Pak Ji. Nah, Cebok. air cebokan ditaruh di galon sekolahan. Cebokannya ditaruh di galon aqua sekolahan. Tepuk tangan. Jadi semuanya minum, Pak Ji. Semuanya minum. Kecuali saya, Pak Ji. Kecuali kamu. Semuanya minum Pak Haji, kecuali saya. Enak banget itu yang naruh. Orang lain disuruh minum air cebokan, dia sendiri nggak mau. Secara logika kesadaran kita ya, pikiran sadar kita pasti menolak itu teman-teman, karena itu menjijikkan. Tapi kasihan orang-orang yang nggak tahu ya kan, akhirnya minum air cebokan itu. Betapa banyaknya kuman yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang minum air cebokan tersebut teman-teman. Ini serius nih masalah kesehatan ya, karena ada penyakit-penyakit ganas tertentu yang diakibatkan dari banyaknya kuman yang masuk dalam tubuh kita ya. Contohnya penyakit kanker itu yang disebabkan oleh kuman. Yang pertama kanker lambung, itu bisa saja terjadi kalau terlalu banyak kuman yang masuk di dalam tubuh seseorang. Terus kanker hati, ada juga kanker leher rahim, ada juga kanker serviks. Ya, ini adalah penyakit-penyakit kanker yang disebabkan oleh masuknya kuman
di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh seseorang. Apalagi kalau masuknya kuman tersebut secara terus-menerus, kan ini bahaya. Tiap hari mengkonsumsi air atau makanan yang sudah kena air cebokan, air rendaman celana dalam. Niatnya mau kaya raya malah apes, kena penyakit, keluar duit lagi masuk rumah sakit. Janganlah ya, jangan melakukan hal-hal seperti itu. Saya bukan membenci Pak Haji Dwi Susanto ya, saya tidak mengenal beliau, bagaimana saya bisa membenci beliau ya kan? Kenal aja enggak. Saya tidak membenci, demi Allah tidak ada kebencian sama sekali. Saya hanya mengkritisi gagasannya, apa yang beliau sampaikan ke publik. Bayangin, ini dipertontonkan di channel YouTube-nya, merekomendasikan orang minum air kobokan, ciprat-cipratin air celana dalam. Ya, ini kalau nggak ada yang mengkritisi, terus-terusan akan berlanjut ya kan. 2024 nih ya, udah mau 2025, zaman sudah semakin modern, realistis lah ya. Kalau mau kaya banyak jalan usaha yang bisa kita lakukan ya, dengan sosial media, dengan apa, dengan ini itu, banyak hal ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga tentunya. Oke lah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga video ini bisa menjadi edukasi ya. Maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.